Terima kasih untuk kesempatannya pagi ini. Kita akan sharing sedikit ya tentang efektivitas penambahan glukosamin dan kurkuma pada pasien rehabilitasi medik. Oke, apa sih yang disebut osteoartritis atau apa sih osteoartritis itu? Atau bagaimana dengan prevalensi dari osteoartritis, apa saja faktor resikonya, dan bagaimana penata pelaksanaan dari osteoartritis. Mari kita simak PowerPoint berikut ini. Osteoartritis adalah proses degeneratif yang terjadi terutama karena kerusakan dari tulang rawan sendinya. Nah, biasanya ada terjadi perubahan patologis yang meliputi hilangnya tulang rawan sendi hialin yang diikuti dengan adanya penebalan dan sklerosis tulang subkondral, sehingga juga terjadinya teregangnya kapsul sendi sampai terjadinya suatu sinusitis dari tulang yang terdampak. Next slide. Osteoartritis itu biasanya mengenai banyak pasien-pasien yang lebih di atas 50 tahun atau kita bilangnya lansia. Tapi bisa juga terjadi pada pasien-pasien dengan di bawah 50 tahun atau kita sebutnya jelita gitu ya, jelang 50 tahun. Nah, kebanyakan dari pasien-pasien dengan osteoartritis itu terjadi karena faktor-faktor resikonya. Next slide. Nah, kalau misalnya kita ngomong faktor-faktor resiko, kita juga akan berbicara tentang grade dari osteoartritis atau stadium dari osteoartritis, yaitu ada 1 sampai 4 grade-nya. Grade yang pertama ini secara radiologi ya, jadi kita melihatnya ada penyempitan dari ruang sendi dengan kemungkinan adanya suatu osteofit. Nah, ada grade yang kedua atau kita sebutnya Kallgren-Lorenz 2, itu osteofitnya sudah jelas dan ini kemungkinan penyempitan dari ruang antar sendinya. Nah, kemudian grade 3 osteofitnya sudah sampai terjadinya penyempitan ruang sendi dan nampak adanya sklerosis atau adanya kemungkinan deformity pada struktur dari tulang tersebut. Nah, ada yang grade yang terakhir yaitu grade 4, itu terjadi osteofitnya besar ya dan juga bisa juga multiple. Terus ada penyempitan ruang sendi, ada sklerosis, juga tampak adanya deformity dari struktur tulang yang terdampak. Next slide. Prevalensi dari osteoartritis ini termasuk, kalau kita bisa lihat di layar di PowerPoint, itu terjadi pada mulai dari 15 tahun ya sampai 24 tahun dengan angka prevalensinya masih rendah, tapi kemudian seiring dengan meningkatnya usia, maka prevalensi dari osteoartritis ini pun menjadi lebih tinggi. Nah, terutama kalau misalnya di atas 50 tahun itu kebanyakan pasien-pasien banyak yang mengalami osteoartritis, terlebih pada orang-orang dengan berat badan yang berlebihan. Oke, next slide. Faktor risiko, seperti apa sih faktor risiko dari osteoartritis ini? Yaitu adanya peningkatan usia, seperti tadi saya bilang, sesuai dengan meningkatnya usia pasien, maka akan terjadi proses penuaan yang akan menurunkan jumlah kondrosit di kartilago sendi dan akan berkorelasi langsung dengan derajat kerusakan sendinya, kerusakan kartilagonya. Nah, yang kedua itu adalah jenis kelamin. Prevalensi dari osteoartritis itu lebih besar terjadi pada wanita
daripada pria. Dan hal ini ada hubungannya dengan hormon-hormon yang berperan dalam mekanisme terjadinya osteoartritis. Nah, yang lain satunya lagi adalah obesitas. Obesitas yaitu kegemukan. Biasanya obesitas itu bisa meningkatkan sampai 2,96 kali lebih tinggi prevalensinya terkena OA dibandingkan dengan orang yang dengan indeks massa tubuh yang normal. Oke, berikut adalah faktor genetik. Faktor genetik ini berhubungan dengan abnormalitas kode genetik untuk sintesis kolagen yang bersifat diturunkan, atau berarti kita ngomongnya faktornya keturunan ya. Oke, next slide. Nah, bagaimana dengan prinsip penanganan dari osteoartritis itu sendiri? Yaitu dengan cara kita bisa dengan cara menghilangkan rasa nyerinya, yaitu bisa dengan farmakologis atau obat-obatan maupun dengan non-farmakologis. Nah, bisa juga dengan kita memperbaiki fungsi dari sendi yang terdampak osteoartritis. Kemudian yang ketiga, kita menjaga atau meningkatkan mobilitas dari kemampuan fungsional. Keempat, kita mengurangi dari faktor resiko atau faktor penyebab dari osteoartritis tersebut. Next slide. Nah, penanganan osteoartritis seperti tadi saya bilang ada yang tanpa obat atau non-farmakologis, dengan obat, farmakologis, atau operasi. Tanpa obat ini kita bisa berikan terutama pada kasus-kasus osteoartritis dengan stadium awal, berarti stadium 1 sampai stadium 2. Nah, dengan obat, yaitu dengan pasien-pasien biasanya dengan stadium 2 sampai ke 3-4 ya. Nah, apa yang diberikan biasanya analgetik, anti peradangan, seperti itu. Nah, pada stadium 3 atau yang terutama yang stadium 4, kita harus mempertimbangkan operasi karena sudah tidak bisa lagi kita kendalikan atau kita tangani dengan medikamentosa ataupun dengan konservatif seperti rehabilitasi medik. Oke, begitu berikutnya slide berikut. Nah, ini tanpa obat ya, penanganan osteoartritis tanpa obat atau non-farmakologis, yaitu dengan mengistirahatkan sendi yang terkena osteoartritis. Jadi jangan terlalu banyak bergerak. Misalnya kalau misalnya kita nyeri di lutut kita, berarti lututnya harus diistirahatkan. Bagaimana caranya? Ya berarti kurangi dulu berjalan atau kurangi dulu naik turun tangga gitu ya. Nah, diet berikutnya. Diet itu berarti misalnya seperti orang-orang yang dengan obesity, kegemukan atau overweight, itu harus menurunkan berat badannya. Kemudian kalau misalnya nyeri pada persendian, kita bisa dengan kompres ya. Kompres dingin itu diberikan kalau pada stadium awal dan dia biasanya masuk dalam masih fase-fase akut. Jadi dia masih awal-awal, kurang dari 1 minggu, itu bisa kita kompres dulu mungkin di rumah dengan kompres es ya atau air es. Nah, kalau hangat itu kompres hangat itu untuk yang kronik. Jadi yang sudah lebih dari 3 bulan misalnya. Oke, kalau berikutnya dengan rehabilitasi medik. Jadi pengobatan tanpa obat, jadi itu termasuk di rehabilitasi medik di bagiannya kami. Itu dengan alat-alat modalitas nyeri. Apa aja modalitas ini? Yaitu bisa kami berikan terapi diatermi, bisa juga dengan terapi dingin, terapi dengan transkutaneus, electrical, kemudian bisa juga dengan latihan fisik. Latihan fisik ini yaitu biasanya dengan penguatan otot dari persendian yang terdampak atau dengan stretching.
Nah, bisa juga dibantu dengan alat bantu untuk jalan pada pasien-pasien yang memang membutuhkan, misalnya seperti cane dengan brace juga bisa, atau dengan decker. Oke, next slide. Nah, ini pengobatan ya, jadi dengan obat. Dengan obat itu ada banyak, tergantung dari stadiumnya juga. Jadi stadium awal dari 1-2 misalnya, atau stadium 3 dan ke atas ya. Nah, bisa dibaca di sini. Biasanya sih dengan analgetik, dengan anti peradangan ya. Juga bisa juga dengan penambahan suplemen. Suplemen di sini bisa juga dengan mungkin yang biasa Bapak Ibu konsumsi, misalnya glukosamin atau yang lain-lain ya, yang seperti ada di pasaran. Oke, berikutnya next. Ini dari rekomendasinya ya. Nah, apa itu NSAID? NSAID itu adalah non steroid ya, analgetik, atau kalau kita ngomongnya pengurangan nyeri ya, dengan yang bisa diberikan kepada pasien. NSAID yang dapat meningkatkan faktor resiko, yaitu biasanya dia bisa menjadi pemicu terjadinya perdarahan, terutama di saluran cerna. Makanya kenapa pasien kalau dikasih analgetik selalu mengeluh, "Dok, perut saya kok perih, begah, atau jadinya kok kayak jadi sakit ya dok ya." Nah, itu jadi NSAID memberikan faktor risiko seperti itu, jadi kayak semacam side effect-nya. Kemudian juga bisa meningkatkan risiko serangan jantung. Kemudian juga bisa menyebabkan terjadinya stroke juga. Nah, terutama pada penggunaan pada pasien yang lebih dari 65 tahun bisa meningkatkan risiko dari gagal ginjal ya. Oke. Semua NSAID itu bisa meningkatkan risiko rawat inap karena gagal jantung sampai 2 kali lipat. Jadi lumayan agak ngeri-ngeri sedap ya. Oke. Boleh lanjutnya, Mbak? Ya. Nah, ini ada produk namanya Artimax ya, bentuknya selaput, kemudian isinya adalah kurkuma fosfolipid ya, atau kita sebutnya Meriva plus glukosamin. Seperti tadi yang saya bilang, biasanya yang kita ketahui ibu-ibu, bapak-bapak biasanya ngasih tahu untuk radang sendi atau untuk pengapuran itu biasanya saya dikasih glukosamin sama dokternya. Nah, ini termasuk yang itu ya. Cuma ini komposisinya sudah ditambah lagi dengan kurkuma fosfolipid. Oke, boleh next, Mbak. Meriva ini apa sih? Dia itu suatu zat atau kurkumin ya, polifenol alami yang diisolasi dari rimpang tanaman kunyit. Jadi kayak semacam kunyit-kunyitan gitu, untuk antioksidan dan juga untuk antiinflamasi. Antiinflamasi itu adalah anti peradangan berarti ya. Nah, kurkumin ini menunjukkan ke bioavailability-nya itu rendah, walaupun waktu parunya juga pendek. Strategi dari meningkatkan bioavailability ini adalah dengan peningkatan penyerapan dan resistensi terhadap hidrolisis dan inaktivitas metabolik oleh kompleksasi. Oke, berikut Mbak. Apa aja manfaat dari Artimax tadi? Seperti tadi, jadi ada 2, kurkuma ini dan glukosamin. Kurkumin itu bisa menekan ekspresi gen matriks dari metaloproteinasis yang merupakan enzim yang destruktif ya. Jadi enzim yang merusak dari struktur-struktur tulang yang ada di persendian kita. Nah, glukosamin itu komponen dari glycosaminoglycans dan proteoglycans yang berperan dalam memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh tulang-tulang rawan kita. Oke, next. Ini jurnal penelitian dari Meriva
terdapat dari ada 2 kelompok pasien dengan OA lutut yang menerima kurkumin, ada yang menerima diklofenak ya. Ini mereka diklofenak itu anti nyeri ya. Nah, jadi ternyata dari perbandingan mereka ini efek sampingnya dari kurkuma itu lebih rendah daripada diklofenak ya. Oke, next Mbak. Ini juga dari jurnal yang mengatakan WOMAC itu adalah suatu indeks dari quality of life pada pasien-pasien osteoartritis. Dikatakan kesimpulannya adalah kombinasi dari meriva dan glukosamin itu memiliki perbaikan kemampuan fungsional yang lebih baik daripada glukosamin plus kondroitin. Oke. Bagaimana dengan termasuk penanganan sementara di rumah ya untuk osteoartritis yang masih stadium awal, mungkin stadium 1 atau awal dari osteoartritis, itu bisa kita lakukan sendiri di rumah. Seperti apa? Yaitu dengan kita lakukan rest dulu. Rest itu seperti tadi saya bilang istirahatkan persendian yang terdampak. Kemudian kita bisa berikan icing. Icing itu adalah pemberian kompres es atau kompres air es pada persendiannya. Atau juga dengan compression. Compression itu kayak semacam kita bebat di sekitar persendian tersebut. Dan kemudian bisa kita berikan kayak semacam elevation, itu diangkat ya. Misalnya lutut kita yang terdampak, berarti lutut kita angkat harus lebih tinggi daripada jantung kita. Itu yang bisa kita lakukan. Atau kita juga bisa berikan dengan alas kaki yang lebih nyaman ya, yang empuk, yang tidak keras, atau yang tidak memakai high heel untuk ibu-ibu biasanya. Dan kurangi juga misalnya berat badan kita yang berlebihan. Demikian Mbak Vin. Ya. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Apakah osteoartritis hanya terjadi pada lutut? Tidak, karena apa? Osteoartritis itu bisa terjadi pada semua persendian. Tetapi yang paling sering terdampak adalah lutut, kemudian panggul. Karena apa? Semua kita kan berdiri, duduk, itu otot-otot dan tulang-tulang kita itu yang menyokong pertama adalah lutut dan panggul, kemudian juga pergelangan kaki ya. Nah, jadi terutama yang untuk kita menyokong kita berdiri, itulah yang paling sering terkena osteoartritis. Tetapi untuk di tangan atau di persendian yang lain yang kecil-kecil itu juga bisa terjadi osteoartritis. Begitu. Terima kasih. Jadi nyeri pada pinggang ya berarti Mbak ya tadi ya. Nah, lutut ke pinggang itu mungkin bukan dari lutut ke pinggang Mbak, tapi biasanya tuh kalau air aja kan mengalir tuh ke bawah ya Mbak, jadi nggak ada yang mengalir ke atas. Jadi biasanya masalah utamanya itu adalah dari pinggangnya. Nah, pinggang itu berarti mungkin panggul. Nah, itu juga bisa. Atau bisa juga dari tulang belakang, yaitu kita bilangnya di lumbal atau dari sekitar sakrum. Nah, kalau ada sesuatu di situ, ada masalah, biasanya dia turun ke lutut juga. Jadi bisa juga kita bilangnya itu mungkin dari nyeri panggulnya. Ini mungkin agak melenceng dari situ sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Seperti tadi saya bilang, bisa di panggul, osteoartritis, bisa juga di lututnya secara terpisah maupun bisa combine dua-duanya. Bagaimana penanganannya? Biasanya kita ronsen dulu Mbak, supaya kita tahu persis apa sih yang menyebabkan dari nyeri yang dirasakan oleh ibunya tadi. Nah, kemudian baru kita bisa setelah ronsen berarti kita tahu nih, ada apa di sini? Adakah osteofit, adakah dia peradangan sendi, adakah dia penyempitan, sklerosis atau apa? Lalu baru kita treat dengan
modalitas fisik dengan alat-alat ya di rehabilitasi medik. Kemudian juga biasanya kami memberikan analgetik, anti peradangan atau suplemen biasanya untuk pasien-pasien kami. Dan biasanya kami juga memberikan PR. PR itu adalah home program yang harus dilakukan di rumah, misalnya latihan. Latihan-latihan ini adalah penguatan dan latihan-latihan peregangan. Biasanya begitu. Kalau masih belum juga, biasanya kami kasih alat bantu untuk daerah yang terdampak tadi. Demikian. Terima kasih. Oke, sebenarnya gini, kalau misalnya ortoped nggak menyarankan glukosamin, harusnya ibu tanya sama yang bersangkutan karena dia yang memberikan statement seperti begitu ya, Bu. Tapi yang saya tahu, glukosamin itu bisa membantu, Bu, untuk semacam seperti Mbak bilang, atau biasanya orang-orang taunya kayak semacam pelumas ya, atau semacam kalau orang-orang bilang, orang awam tuh bilangnya cairan, nambahin oli lah gitu, semacam gitu. Nah, glukosamin itu sebetulnya dibentuk oleh tubuh juga, tetapi biasanya sesuai dengan usia itu tambah sedikit, Mbak. Jadi kita biasanya kasih dari luar, asupan luar itu seperti suplemen, atau juga bisa dengan tambahan dari makanan gitu ya. Ada sih makanan-makanan tertentu gitu, tapi biasanya kurang efektif kalau misalnya dari makanan tuh sedikit, Mbak. Begitu ya. Terima kasih. Pencegahan dari osteoartritis sih sebetulnya pertama tuh kita mengubah gaya hidup ya. Lifestyle kita kan biasanya kalau zaman sekarang lebih nggak sehat dibandingkan zaman dulu. Nah, itu lifestyle itu berpengaruh banget ya. Istirahat cukup, terus abis itu makan yang bagus, yang baik ya, dalam arti tidak junk food dan lain-lain. Yang mana sih yang memberi antioksidan tinggi misalnya, ya kan? Jadi kita perlu memilih dan mengubah gaya hidup kita yang nggak sehat. Kedua, misalnya kita kegemukan nih. Nah, harus udah mulai mikir, ini kalau saya gemuk ini bisa lebih mempercepat osteoartritis loh. Jadi saya harus menurunkan berat badan saya. Terus yang ketiga, biasanya kita olahraga ya. Olahraga tapi tidak boleh yang berlebihan. Yang tadi seperti saya bilang tidak boleh high impact ya. Nah, jadi cari olahraga yang aman buat sendi-sendi kita. Terus latihan peregangan, latihan penguatan otot-otot yang menyokong dari persendian kita gitu. Apalagi tadi Mbak, kalau apa yang dilakukan ya? Oh iya, kalau misalnya untuk penanganan, biasanya kita memberikan modalitas fisik, Mbak. Misalnya yang tadi diatermi, atau untuk electrical stimulation. Kemudian kita berikan exercise. Terus kita juga memberikan analgetik, memberikan suplemen ya, seperti tadi glukosamin plus kurkuma, itu juga bisa. Biasanya sih lebih baik dan mempercepat dari penurunan nyeri dan meningkatkan kualitas hidup dari pasien ya, begitu Mbak. Apalagi? Iya, sama-sama. Oh, ganglion itu bukan OA ya. Ganglion itu kayak semacam tumor itu atau benjolan ya, dan itu biasanya untuk penanganannya harus diangkat, atau kita ngomongnya diekstirpasi, operasi jadinya, bukan dengan obat-obat lagi gitu. Jadi harus diangkat gitu. Oke. Ini sebetulnya di luar dari osteoartritis yang kita bicarakan ya. Oke, nggak apa-apa. Skoliosis ada hubungannya dengan sakit pinggang, betul.
Apalagi kalau misalnya skoliosisnya itu terjadinya di daerah lumbar misalnya. Nah, itu lebih memberi rasa nyeri di pinggang. Kalau misalnya lebih atas lagi, kenanya skoliosis di daerah torakal, itu lebih nyeri di punggung. Jadi lebih di atas. Nah, biasanya harus kita ketahui dari Cops angle-nya. Jadi ada suatu sudut dari tingkat angle dari sudut kurvanya itu. Nah, itu yang harus kita perbaiki supaya pinggangnya nggak begitu nyeri gitu. Biasanya kita kasih modalitas dulu, modalitas nyeri, kemudian juga berikan alat bantu. Kalau lebih dari 40 derajat Cops angle-nya, kita biasanya refer ke ortopedi untuk dioperasi biasanya supaya tulangnya dibetulin gitu lah. Jadi tidak memberikan nyeri lagi. Demikian, terima kasih.